Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. ثم قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله تعالى أيضا في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ibadallah, usikum nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna salatakum ma'rudatun 'alayya. Sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku, kata Rasulullah. Di depan para sahabat Nabi mengatakan, setiap kalian mengucapkan salawat kepadaku, maka salawat itu akan dibawa oleh malaikat dan akan disampaikan kepadaku. Kemudian sahabat bertanya, kaifa salatana ma'rudatun 'alaika ya Rasulullah? Bagaimana mungkin salawat kami sampai kepada engkau ya Rasulullah? Wa qad 'alimta, karena suatu ketika engkau akan mati, akan dimasukkan ke dalam kubur beliang lahat, bahkan barangkali nanti akan dimakan oleh tanah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab jawaban yang sangat bijaksana. Nabi mengatakan, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan jasad para nabi dimakan oleh tanah, dimakan oleh cacing-cacing tanah. Berarti jasad para nabi masih utuh sampai sekarang, bahkan sampai nanti hari kiamat. Begitulah Allah muliakan kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang agung. Bahkan ketika Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan, kemudian dia melihat ke tiang aras yang paling tinggi. Di situ dia melihat ada Allah bersandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Padahal Nabi Adam tidak tahu, belum ada jasadnya, belum ada darahnya, belum ada dagingnya. Tapi Nabi Adam alaihissalam yakin itu adalah kekasih Allah. Bahkan dia berdoa kepada Allah, Allahumma ghfirli bi barakati Muhammad. Ya Allah, ampuni dosaku berkat berkah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga dalam Al-Qur'an Allah abadikan jasadnya masih utuh. Masih ada dagingnya, masih ada kulitnya, masih ada tulang-tulangnya. Bahkan tidak dimakan oleh cacing tanah, jadi disantap oleh cacing tanah.
bahkan tidak dimasukkan ke liang lahat, masih ada sampai sekarang. Itulah dia bernama Fir'aun. Maka dalam Al-Quran Allah sampaikan, Al-yawma nunajjika bibadanik. Hari ini Fir'aun, jasadmu masih utuh, aku jaga, kata Allah. Kenapa masih ada sampai sekarang? Liman khalfa ayah, untuk dijadikan contoh pelajaran untuk orang-orang yang akan datang. Beginilah orang yang sombong karena sayang seribu sayang. Fir'aun, Allah jaga jasadnya, bukan dapat kemuliaan, tetapi mendapatkan azab yang sangat pedih. Kan dia termasuk pemimpin yang zalim, dia termasuk manusia yang angkuh, termasuk manusia yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Andai hari ini Allah panggil kita, tidak ada yang menjamin jasad kita tidak disantap oleh tanah, tidak dimakan oleh cacing-cacing tanah, tidak ada jaminan. Bahkan mereka akan cepat menyantap daging busuk, karena setumpuk daging busuk tidak akan layak ditempatkan di kamar istrinya. Setumpuk daging busuk tidak mungkin ditempatkan di kamar anaknya. Setumpuk daging busuk tidak akan mungkin ditempatkan di ruang tamu. Otomatis menjadi setumpuk daging busuk akan diletakkan di yang lahat, dimasukkan ke dalam kubur. Disitulah Al-Quran mengatakan, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ternyata bermegah-megah, senang-senang, lalai. Tapi ketika di situ dia baru sadar, sampai dia masuk ke liang lahat, dia masuk ke alam kubur, disitulah baru dia merasa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang memiliki nyawa pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentulah kita beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Nabi menerangkan, "Idza wudi'al zanazah al-'anakim ar-rijal." Ketika diangkat jenazah di atas pundak laki-laki yang sangat kuat, yang kokoh, setelah kita mandikan, setelah kita kafani, setelah kita solatkan bersama, kita angkat jenazah tersebut, akan kita antarkan ke tempat kuburannya. Wa in kanat salihah, kalau jenazah itu benar orang soleh, selama hidupnya dia bersyukur kepada Allah, Allah berikan iman, Allah berikan harta, dia keluarkan zakatnya, dia keluarkan sedekahnya, dia keluarkan infaknya, dia bantu orang-orang lemah, dia bantu fakir miskin, dia bantu anak-anak terlantar yang tidak bisa sekolah, dia bantu saudaranya yang terlilit hutang. Allah titipkan harta untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah titipkan jabatan kepadanya, dia gunakan untuk apa? Untuk kemaslahatan umat, untuk agama. Tetapi sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kanat ghairu salih, kalau dia tidak orang soleh, salatnya dia tinggalkan dengan sengaja, tidak mau hadir di majelis ilmu, sombong kepada Allah. Ketika Allah titipkan harta, dia sombong, seakan-akan itu miliknya dan akan dia bawa. Tapi ternyata ketika tiba masanya, dia akan tinggalkan, dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, an-nasu niyam, manusia tertidur ketika bermimpi indah, dia tersenyum, disitulah dia baru sadar ternyata
semuanya mimpi. Ketika dia bangun, bukan bangun di rumah, tetapi dia bangun di alam barzah. Dia lihat ada tembok-tembok tanah, ternyata semua adalah mimpi. Ternyata dia bangun di alam kubur dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah perintahkan, hai malaikat, hambaku orang saleh, ambil tikar dari surga, bentangkan kepada si fulan yang saleh. Maka berbahagia sesuai doa yang kita inginkan, raudhatul min riyadil jannah, raudhah, taman-taman surga yang Allah janjikan. Tapi sebaliknya Allah perintahkan, hai malaikat, ambil tikar dari neraka, bentangkan kepada si fulan. Kenapa? Karena si fulan bukan orang soleh. Maka celakalah bagi mereka yang tidak soleh, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak mau beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dibentangkan kepada dia. Maka Nabi mengatakan, wa in sami'a, andai kalian mendengar jeritan jenazah ketika dibawa, la su'il, maka kalian akan pingsan dengan seketika dengar jeritan orang-orang yang tidak soleh. Begitulah Nabi SAW mengabarkan kepada kita. Kenapa? Karena dia cinta kepada umatnya, supaya umatnya selamat di dunia, begitu juga selamat di akhirat. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sahabat bernama Abdurrahman bin Auf adalah salah sahabat yang kaya. Allah takdirkan menjadi pengusaha yang kaya. Ketika itu dia berazam kepada Allah, aku ingin sholat terus di belakang Rasulullah SAW dan tidak akan meninggalkan takbiratul ula. Kemudian suatu ketika Abdurrahman bin Auf pernah masuk dalam sholatnya, karena dia sudah berazam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap sholat dia menangis. Kemudian datang Rasulullah, lima tabaki, kenapa kau menangis wahai sahabatku? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku meninggalkan takbiratul ula, takbir yang pertama. Sholat bermasbuk ya Rasulullah. Andai hari ini ku jual seluruh asetku, pohon kurmaku, kebun kurmaku, kuda-kudaku, onta-ontaku, seluruh asetku ya Rasulullah, ku infakkan di jalan Allah, apakah bisa untuk menggantikan takbiratul ula bersama ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, wahai Abdurrahman bin Auf, andai engkau jual seluruh asetmu, hartamu semuanya, kemudian engkau infakkan di jalan Allah untuk menggantikan takbiratul ula, tidak akan bisa. Begitulah ketaatan para sahabat, sami'na wa ta'na kepada Rasulullah SAW. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, hidup ini singkat, kita akan kembali kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah apa yang sudah kita persiapkan, amalan apa yang sudah kita persiapkan, karena perjalanan panjang jauh yang akan kita tempuh. Yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul ba'as, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Takut meninggalkan sholat, takut berbuat maksiat, takut berbuat dosa, judi online, minuman khamar dan lain sebagainya. Karena ini dasarnya dengan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kita perbuat selama kita hidup di atas dunia. Barakallahu fiikum wa nafa'ana bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna innahu huwal ghafurur rahim.